Iya, kenapa? Aku mau nyampein amanah dari temennya Virus Ustadz. Iya, apa tuh? Jadi kan temennya Virus ini kan perempuan ya. Mm-mm. Dia menikah dengan suaminya itu Jadi laki-laki. temannya Virus curhatnya sama Virus. Sama Virus. Oh iya. Tapi dia minta tolong sama aku gitu. Katanya sampein dong sama suami kamu kan deket sama guru-gurunya tuh. Oh iya Dia benar. butuh solusi masalah rumah tangganya Ustadz. Mengenai apa tuh? Jadi gini, dia kan sudah menikah 6 tahun Ustadz. Dan selama perjalanannya selama 6 tahun itu, dia selalu mergokin suaminya selingkuh Ustadz. Astagfirullahaladzim, 4 nauzubillah. kali Ustadz selingkuh. Ya Allah, Udah dimaafin, selingkuh lagi. Dia capek perasaannya tuh bagaimana. Dia mau pisah tapi gak bisa gitu. Karena dia punya 2 orang anak. Oh, tunggu dulu. Jadi capek perasaan. Capek perasaan, dia ngerasa kayak ujian perasaan banget nih buat dia Pas tercabik-cabik. banget Pas dengan maksud- tema kita hari ini. Tema Kita kita kan hari mau ini? bahas ini. Ini kita buat syutingan hari ini dengan tema pas banget. Mau tahu? Mau tahu Ustadz? Ujian perasaan. Ujian perasaan. Gimana? Iya bener ini. Bener kan? Seru banget Semangat ini banget, kita bahas. Ustaz. Kemarin kan AR. dihubungin, dikirimin skripnya kan? Betul. Oh besok kita akan bahas apa? Ini dia Tentang ujian. perasaan. Pas banget. Oh berarti pas banget sekarang dia nonton, Ya. aku nanya sama Pokoknya- Ustadz, temanya sama. Telepon sekarang, Ya. suruh tonton hari ini. Iya, Ustaz, dia udah nonton. Sekarang ya. Tapi janji akan dibahas di Janji sini akan di Kupas dibahas. Tuntas ya. Ya. Baik, Masya Allah, Kita terima bahas. kasih Ustadz ya. Iya, iya. Terima kasih. Kalau gitu kita langsung aja, temen aku Ya. juga udah nungguin Ustadz. Iya. Silakan duduk Ustadz, Masya Allah, Alhamdulillah. Senang banget, langsung ada solusinya, dijawab langsung sama guru-guru kita yang ada di sini, Masya Allah. Sapa dulu jamaah yang ada di rumah, ya Allah kita lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah, Masya Allah. Alhamdulillah jamaah yang ada di rumah, aku juga senang banget. Ada Ustadz Ahmad Ridwan di sini, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Masya Allah. Kalau gitu kita tadi bicara mengenai ujian perasaan seperti Ustadz Maulana bilang. Berarti kalau ujian perasaan itu sama dengan ujian yang Allah kasih buat kita dong ya. Nah kalau emang kayak gitu, aku penasaran Ustadz Maulana, Allah kenapa sih ngasih ujian buat hamba-hambanya? Mohon penjelasannya Ustadz silakan. Baik, makasih banyak Mas Sony. Izin Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak kepada semua penyebab kita kumpul hari ini. Karena ini bagian daripada bentuk bagaimana kita bisa memberikan informasi kebahagiaan. Untuk menghibur sesama. Karena yang namanya manusia pasti diuji. Tapi ketika ujian itu datang tapi kita saling menguatkan, itu luar biasa. Tema kita hari ini sangat bagus. Dan pertanyaan Mas Sony juga lebih tepat sekali. Karena sebelum kita membahas lebih lanjut tentang ujian perasaan, kita mau tanya dulu, kenapa Allah memberikan ujian kepada hambanya? Karena ini adalah bagian daripada ujian. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai ujian kepada hambanya, diantaranya buat apa? Supaya Allah ingin mengeluarkan kemampuan manusia yang terpendam dari dalam. Kenapa? Supaya ada kemampuan, sebenarnya kemampuan itu keluar ketika diuji. Sebenarnya kalau mau tahu anak itu pintar, uji dia. Supaya keluar kemampuannya kalau dia mampu. Sehingga terjadilah maksimal kemampuannya keluar, potensi-potensi yang tersembunyi pada dirinya untuk melihat kesungguhan serta kesuksesannya. Jadi kadangkala diuji dulu baru kelihatan, oh ternyata dia mampu. Ternyata dia sukses karena bentuk ujian. Kita tidak mungkin bisa menakar sesuatu berapa nilainya kalau tidak diuji. Emas diuji, tapi kalau sudah jelas nggak usah diuji emasnya karena memang dia besi. Tapi kalau emas tetap diuji untuk berapa gram, karatnya dan sebagainya. Ya. Nah buat kita semua, ternyata ujian yang Allah berikan kepada kita, ambil sisi positifnya. Karena bisa jadi ujian yang Allah berikan kepada kita sebenarnya supaya bisa kembali kepadanya. Allah rindu kepada kita, kita terlalu lama, terlalu terlena dengan apa? Dengan kemaksiatan, terlalu terlena dengan rayuan iblis. Sehingga Allah menguji kita supaya kita merengek, datang menghadap kepada Allah. Makanya sama dengan corona yang menimpa pandemik ini, kita diuji supaya kita
memaknai betapa besarnya nikmat kesehatan itu, betapa pentingnya yang namanya kesehatan itu. Bahkan izin saya pinjam kata-kata ini, di luar negeri hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kebersihan dan sebagainya, tatanan kehidupan yang sebenarnya yang sudah diajarkan oleh Islam itu sudah dipaparkan, dipasang apa namanya tuh? Ditulis. Billboard, apa? Ya benar kan? Billboard. Itu tertulis, ternyata begini betapa benar dan sebagainya. Ini menggambarkan bahwa Islam sangat peduli yang namanya kesehatan, kebersihan, bahkan demi keselamatan kita. Maka dengan ini Allah rindu. Ternyata ujian itu datang, ternyata adalah untuk membersihkan kita. Jadi jangan pernah berburuk sangka, kenapa Allah menguji aku? Kenapa? Ternyata Allah ingin melihat kita untuk bersih. Sehingga ketika kita menghadap kepada Allah, kita sudah bersih dari dosa. Jadi tidak usah berburuk sangka. Ternyata Allah ingin melihat hambanya menjadi baik, datang kepadanya dalam keadaan suci. Sehingga kita senantiasa, kalau orang paham tentang ujian, bahkan dia memilih ujian itu, bahkan meminta untuk diuji. Masya Allah, aku bener dengar tadi Ustaz bilang katanya orang tua aja nguji anaknya itu karena pengen lihat kemampuan anaknya nih. Iya benar. Keluarnya dia bisa bertahan apa enggak, berarti maksud Allah memang seperti itu juga. Iya. Masya Kira-kira Allah. uang jajannya cukup enggak ya? Nah. Gitu. Dan katanya emang pengen naikin kelas ya Ustaz Iya. gitu-gitu. Kalau ujian kan untuk naik kelas. Oh iya sih ya. Bener juga kalau nggak diuji nggak bisa naik kelas. Iya, susah. Masya Allah. Jazakallah Ustaz Maulana. Iya. Masya Allah. Tapi aku pengen nanya lagi deh. Kadang aku masih bingung gini nih. Kalau kita nggak diuji, kita dikasih kebahagiaan, dikasih kesenangan, Allah nggak sayang dong sama kita. Gitu nggak sih Ustaz? Kita bahas deh. Nah kita bahas, aku butuh penjelasannya nih Ustaz Ahmad Ridwan. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin tabe Ustaz Maulana Ustaz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu wa ba'du. Jadi kalau kita bicara tentang ujian, betul yang dikatakan guru kita tadi, Ustadz Nur Maulana, bagaimana seseorang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala agar terlihat kadarnya. Nah, kalau ada pertanyaan, ada orang yang enggak diuji Ustadz. Ya hidupnya kaya, hidupnya senang, kemudian jabatannya naik terus, pangkatnya terus makin tinggi. Apa Allah nggak sayang kayak gitu? Pertama, yang menjadi pijakannya adalah hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, Innallah idha ahabba qawman ibtalahum. Allah kalau menyukai satu kaum, Allah uji. Gitu ya. Fa in radhiya falahu ridha. Kalau kaum itu dengan ujiannya ridha, maka Allah pun ridha kepadanya. Wa in sakhita falahu sukht. Tapi kalau ia menggerutu, nggak suka, nggak ridha, Allah pun sama tidak suka dan Allah benci dan murka kepadanya. Itu dulu. Nah yang kedua, apakah ujian melulu tentang ketidaknyamanan? Apakah ujian melulu tentang ketidakenakan? Apakah ujian melulu tentang perkara-perkara yang kesannya itu adalah musibah? Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan di Quran surat 21 ayat 35, kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa ini pasti akan merasakan maut, kematian. Ya. Nah, di ayat lanjutannya wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian dengan sesuatu yang tidak baik dan sesuatu yang baik. Itu dia kata kuncinya. Jadi jabatan, mungkin kekayaan, kemewahan, kesenangan, kebahagiaan, ujian juga. Ujian juga. Dan ini kadang-kadang yang lebih bahaya. Lebih terlena seseorang tatkala Allah uji dengan itu semua. Makanya Allah katakan di Quran surah Al-An'am ayat 44, kata Allah Subhanahu wa taala, 44 atau 45 itu yang paling pojok kiri, kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Kalau mereka itu ternyata lupa dari Allah, kemudian mereka itu lalai dari mengingat Allah, kalau mereka itu ternyata lari dari Allah, bukan langsung Allah Subhanahu wa taala tutup keran rezekinya, tidak. Bukan langsung Allah Subhanahu wa taala cut pendapatannya, tidak. Bukan Allah Subhanahu wa taala malah asingkan dia, campakkan dia, enggak. Malah Allah buka keran-keran rezekinya makin besar. Allah buka pintu-pintu kebahagiaannya makin besar. Hatta idza farihu, lihat kalimatnya. Sampai apabila mereka merasa senang, akhadnahum baghtatan. Maka kami ambil dengan sekonyong-konyong itu. Artinya ketika kami ambil. Sekonyong-konyongnya, itu seketika Masya tadi Ustaz. Allah. Nah itulah makanya kalau dilihat di sana makna ujian hanya sebatas dengan kesengsaraan, keliru. Maka harus difahami ujian bisa juga berupa kenikmatan. Kenikmatan. Nah karenanya saat kita
mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, di situ. Andai lolos kita dalam ujian itu, Allah suka kepada kita. Tapi bila mana Allah Subhanahu wa taala melihat kita gagal dalam ujian itu, wah bahaya. Bahaya sekali. Makanya bagaimana Qarun, kita sudah tahu dan kita sering dengar dari para guru, diuji oleh Allah dengan kekayaan, tumbang, gitu ya. Firaun diuji dengan kekuasaan, tumbang. Ya, gagal maksudnya. Kemudian ada yang diuji dengan ilmu pengetahuan, Haman, gagal. Ya, ada yang diuji dengan kecantikan, gagal juga. Ya, dalam kisah bagaimana seorang yang kita tahu di dalam Al-Quran, ya kan, walaupun akhirnya dia bertobat, Ra'il namanya, atau yang lebih populer dengan nama Zulaikha, gagal, diuji dengan kecantikan, ya, diuji dengan ketampanan, ada juga yang gagal, gitu. Maka saya katakan sekali lagi, ujian-ujian ini adalah merupakan sesuatu yang harus kita waspadai. Masya Allah, berarti tadi Ustadz bilang kalau ujian gak harus melulu yang sakit, tapi kebahagiaan juga ujian. Bisa gitu jadi ya. kesehatan juga ujian. Nah, kalau jadi yang tidak menyenangkan, sabar. Sabar. Yang menyenangkan, Syukur. Bersyukur. Tapi kalau misalnya kita dikasih kesenangan nih Ustadz nih sama Allah, itu bisa juga gak sih sebagai bentuk hadiah karena amal ibadah kita juga bagus, bukan cuma ujian, tapi karena Bisa jadi. bisa juga seperti itu kan ya. Bisa jadi. Masya Allah, baik. Wah, ini semakin menarik nih jamaah yang ada di rumah nih. Berarti ujian kita harus bersabar, kesenangan kita harus bersyukur, dan apapun yang didapat sama Allah pasti itu terbaik buat kita, supaya kita merubah menjadi diri menjadi lebih baik lagi ke depannya. Masya Allah. Baik. Ustadz Syam, tapi sebelumnya aku mau kasih lihat dulu deh artikel buat Ustadz Syam ya. Boleh kita baca sama-sama nih. Oke. Viral kisah pria Pontianak gagal nikah karena tunangan dihamili pria lain. Astagfirullah. Pernikahan seharusnya jadi momen paling membahagiakan karena menyatukan dua jiwa yang saling mencintai. Tapi hal tersebut tidak terjadi pada pria asal Pontianak, Kalimantan Barat ini. Ia pun harus merelakan pernikahan yang tinggal hitungan hari itu gagal karena sang tunangan ketahuan hamil dengan pria lain. Baru-baru ini unggahan akun Instagram Hal Hak jadi viral setelah menceritakan kisah pilu yang dialami oleh temannya. Pada postingan tersebut, pria yang akrab dipanggil Hak ini berbagi tangkapan layar percakapannya dengan teman yang bernama Beno, nama samaran. Beno menuliskan bahwa Hak tidak perlu datang ke pernikahannya yang akan dilaksanakan pada Minggu nanti. Hari Minggu, nikahan aku batal Hak, nggak usah datang. Dia hamil sama orang Hak. Wallahi, buka baju dia sedikit pun nggak ada, tulis Beno. Astagfirullahalazim. Jadi ketika mau nikah, dia tahu perempuannya ini, calon istrinya ini ternyata sudah hamil dengan laki-laki lain. Ini aku emosi loh bacanya loh. Ini ujian perasaan banget gak sih Ustadz Syam? Begitu orang yang kita sayang, kita mau nikah, tapi ternyata pernikahannya gagal karena calon kita itu hamil dengan laki-laki lain. Saya bacanya aja emosi. Bener. Dia nulisnya gitu. Gue buka baju dia pun nggak pernah sedikit gitu. pun nggak ada gitu nyentuh. Kalau kayak gini gimana nih? Kita harus menghadapi ujian seperti ini. Apakah ada cara lain? Apakah kita harus move on atau apa? Aku mohon penjelasan dari Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Tabi guru-guruku Ustadz Ahmad Ridwan, Ustadz Maulana, Mas Soni. Yang dimuliakan Allah dan seluruh jamaah yang sedang nonton acara Islam itu Indah. Baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah ataupun yang gagal menikah. Seperti Mas Beno tadi yang menceritakan kisahnya. Tapi mungkin ada hikmah juga mungkin. Jadi kita jadi ambil pelajaran ya di antaranya. Mungkin si Mas Hak ini udah izin juga sama Mas Benonya sebelum diupload percakapan Dan apa Beno pun screenshot. nama samaran itu. Ya gimana? Beno pun nama samaran. Oh Beno pun katanya. nama samaran. Jadi ternyata Allah itu cara Allah menunjukkan sesuatu kepada hambanya itu beda-beda. Kadangkala kita bilang ih kasihan banget. Tapi ternyata di sisi lain nanti akan ada waktu dibilang untung Allah tunjukin waktu itu. Seandainya dia jadi menikah bisa jadi setelah menikah baru dia main serong sama orang lain gitu kan. Jadi kita tuh sebagai manusia ketika diuji sama Allah harus melihat sisi positifnya. Kalau orang Betawi selalu ngomong untung ya Ustadz ya, kayak untung aja masih jatuh, untung gak mati, padahal udah celaka banget kan. Selalu ada kata untungnya kita orang Indonesia ini, alhamdulillah. Jadi untung saja belum jadi menikah gitu, jadi batal menikah, ketahuan akhirnya. Dan itu adalah cara Allah menunjukkan bagaimana Allah mengumpulkan at-tayyibatu lit-tayyibin wa at-tayyibun lit-tayyibat. Bagaimana Allah mengumpulkan yang baik dengan yang baik. Allah menunjukkan sebelum terjadi akad nikah. Jadi dia bilang nikahku batal. Ya alhamdulillah ala kulli hal. Sekarang bagaimana cara kita move on? Cara move onnya ya
ingat aja kebaikannya, tetap di sisi lain dia punya kebaikan yang banyak, di sisi lain dia juga punya keburukan. Cara move onnya Allah tidak membuat dunia ini selebar daun kelor, Allah tidak membuat dunia ini sesempit itu. Allah itu kadangkala membenturkan kita di satu jalan karena ingin menunjukkan jalan yang lain. Kalau kita baca biografinya yang bikin Facebook, kalau kita baca biografinya yang bikin Microsoft, kalau kita baca para pemimpin negeri ini, para pejuang, mereka itu orang-orang sukses yang pasti mencoba dengan berbagai hal. Tidak ada yang satu kali mencoba langsung sukses gitu ya. Tidak ada orang yang berusaha langsung sukses. Maka cara move on itu ya gampang sekali sebenarnya ya. Cukup kalau melupakan mungkin tidak ya. Contoh misalnya Rasulullah SAW di Taif dilempar. Ya bahkan dikatakan bahwa darah Rasulullah keluar dari kakinya, ada yang mengatakan bahkan dari kepalanya turun ke kakinya, bahkan anak kecil semua melemparkannya. Kalau Rasulullah SAW pada saat itu ya menunjukkan bahwa dia kesedihannya diuji dengan hal-hal fisik seperti itu, maka Rasulullah bisa saja ya udah balas aja mereka orang-orang Taif. Ya. Tapi Rasulullah katakan mereka tidak mengenalku ya, dan dari mereka nanti akan datang ulama-ulama atau pewaris-pewaris Rasulullah SAW dari para sahabat termasuk Abu Hurairah, yaitu dari sana kemudian banyak sekali sahabat dari sana termasuk orang-orang pandai di samping Rasulullah SAW. Seandainya kalau ujian-ujian begini Rasulullah udah menyerah, tapi ternyata ada ujian perasaan yang Rasulullah sendiri itu menunjukkan basyariahnya. Contoh Hindun. Hindun yang memakan hati pamannya Nabi Hamzah. Itu Rasulullah masih kecewa gitu. Jadi pertanyaannya apakah Rasulullah tidak move on? Oh Rasulullah move on. Tapi yang namanya sakit hati tetap ada. Rasulullah tidak mau mandang wajahnya gitu. Rasulullah, tapi dia dibiarkan untuk masuk Islam, dibiarkan bertobat. Tapi sebagai manusia biasa, basyariah gitu, Rasulullah tidak mau mandang wajahnya karena sakit hati. Jadi kalau Mas Beno samarannya. Mas Beno tadi sakit hati, it's okay. Kalau mungkin di luar rumah, di luar sana ada yang nonton di rumah masih sakit hati kepada seseorang, it's okay. Gagal nikah, sakit hati sama dia, it's okay. Tapi jadikan itu bukan malah membuat kita terpuruk, justru malah membuat kita semakin semangat. Cukup tahu aja deh, cukup tahu aja. Wajar ketika ada orang sakit hati karena memang kita ini diuji perasaan. Nabi SAW diuji perasaannya. Seandainya mungkin Rasulullah tidak boleh bersikap demikian, pasti ditegur sama Allah, jangan kau begitu, maafkan dia, kau harus senyum pada dia. Oh tapi tidak, manusiawi bos. Manusiawi sakit hati gitu kan ketika ada yang terjadi sesuatu, tapi yang namanya dari situ kita ambil sisi positifnya. Tapi kadang kan suka malu Ustaz, udah nyebar undangan mungkin. Nah itu tipsnya gimana tuh? Kalau tadi kan nyikapin sama pasangannya, ini sama orang banyak deh, sama keluarga atau sama teman-teman. Jujur aja sama teman, jujur sama teman Alasan seperti yang tadi. sebenarnya. Alasan yang sebenarnya justru teman-teman malah mendukung. Oh iya kalau gue juga gue tinggalin gitu. Ya. Malah jadi makin banyak yang support ya Ustaz. Iya banyak yang support insya Masya Allah. Berarti ternyata ada hikmah di balik semua ini. Betul. Daripada terjadi ketika sudah menikah nanti ya Ustadz ya. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Syam. Baik jamaah yang ada di rumah, kita akan masuk ke segmen yang wah ini jamaah pasti nunggu-nunggu banget nih. Sama saya juga. Kalau gitu